Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah, selamat datang. Hari ini kita akan menjelajahi kisah luar biasa tentang seorang pria miskin yang tinggal di Mekah yang bernama Abu Ghiyats, sudah lanjut usia dan merawat 8 wanita di rumahnya yang hampir roboh. Cerita Abu Ghiyats dan 1000 dinar ini mengandung pesan yang luar biasa tentang seseorang yang tidak pernah berharap akan menemukan kekayaan senilai 9 miliar jika dihitung dalam mata uang saat ini. Diceritakan oleh Imam At-Tabari bahwa ada seorang lelaki lanjut usia sekitar 86 tahun yang hidup pada masa generasi tabi'in. Abu Ghiyats adalah keturunan dari para sahabat Nabi. Imam At-Tabari sendiri mengisahkan peristiwa ini sekitar tahun 240 Hijriah karena dia menyaksikan langsung kisah Abu Ghiyats dan 1000 dinar dari awal hingga akhir. Abu Ghiyats adalah seorang pria tua yang sangat miskin, tinggal bersama 8 wanita di dalam gubuk yang rapuh, yang semuanya menjadi tanggung jawabnya. Wanita-wanita itu termasuk istrinya, ibunya, ibu mertuanya, anak-anaknya, dan beberapa saudaranya. Abu Ghiyats dan 9 wanita yang harusnya dia jaga, tak memiliki pakaian layak untuk dipakai. Kondisi keluarganya sungguh memprihatinkan. Tak ada sisa makanan di rumah untuk disantap oleh istri dan anak-anaknya. Di bulan Ramadan, mereka tidak memiliki makanan untuk sahur. Dan saat berbuka, Abu Ghiyats tidak mampu memberi makanan kepada keluarganya. "Apakah kamu mendapat rezeki hari ini, Abu Ghiyats?" tanya Lubabah, sang istri. "Belum, Lubabah. Aku belum mendapat apapun hari ini. Aku akan mencoba lagi," jawab Abu Ghiyats. Abu Ghiyats pergi mencari nafkah, meninggalkan rumahnya jauh di belakang. Dia berjalan kaki selama setengah hari dan akhirnya merasa lelah, lalu duduk di bawah sebuah pohon. "Duhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lagi yang dapat kulakukan? Beberapa orang menolak jasaku. Aku merasa sangat lelah. Mungkin kematian adalah yang terbaik bagiku agar aku terlepas dari tanggung jawab merawat 9 wanita di rumahku," keluh lelaki tua itu kepada Rabbnya. Tanpa sengaja, tangan Abu Ghiyats menggaruk tanah di bawahnya dan menyentuh sebuah peti. Dia terus menggaruk-garuk dan menemukan sebuah peti yang ternyata berisi 1000 keping dinar. Abu Ghiyats terkejut dan detak jantungnya semakin cepat. Namun dia kemudian menjadi tenang lagi karena mengingat Allah. Keyakinan dalam hatinya membuatnya memutuskan untuk mengumumkan penemuan tersebut karena dia sudah menyentuhnya. "Wahai Abu Ghiyats, ambillah. Tidak ada yang melihat. Kau sangat miskin, jadi ini halal bagimu," bisikan setan. "Tidak. Aku sudah mengetahuinya, maka aku harus mengumumkan temuan ini. Ini bukan hakku," batin Abu Ghiyats. Abu Ghiyats adalah seorang yang berpengetahuan dalam ajaran Islam, bahwa jika suatu barang temuan belum mencapai setahun, maka barang tersebut bukanlah haknya. Namun, setelah diumumkan dan pemiliknya belum diketahui, maka barang tersebut akan menjadi haknya. Abu Ghiyats pulang sambil menyembunyikan peti saat masuk ke dalam rumah. "Wahai Abu Ghiyats, apa yang kau bawa?" tanya Lubabah. "Aku tidak membawa apa-apa," jawab Abu Ghiyats. Istrinya menyanggah sambil bertanya, "Tapi apa itu di bawah bungkusan kainmu?" Suami menjawab, "Ini bukan urusan kamu." Sang istri mengeluarkan jurus pamungkas merengek, "Saya minta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jelaskan apa itu? Disebabkan si istri membawa nama Allah, akhirnya suami tidak berkutik. Ia menceritakan kejadian sebenarnya yang telah dialami saat di luar rumah. Istrinya yang perempuan miskin mendengar ada emas langsung bersemangat. Perempuan kaya saja mendengar emas matanya langsung berbinar, apalagi yang susah. Sungguh perhiasan dunia kadang menutup hati. Tanpa basa-basi sang istri mengatakan, "Kalau begitu kita bisa gunakan, karena kita orang miskin, dan itu adalah harta yang kau temukan." Suami langsung tegas menjawab, "Tidak, demi Allah, kalaupun ini bisa kita gunakan, baru setelah 1 tahun kita iklankan. Tidak boleh sembarangan." Seakan tak terima, istrinya menyanggah lagi, "Kalau begitu minimal ambil 1 keping dinar, kita pakai buka puasa, halal buat kita, karena kita miskin sekali tidak bisa apa-apa. 8 orang harus kau naungi sekarang." Lelaki sepuh itu mantap hatinya, "Tidak, demi Allah, kalau seandainya kau sentuh kotak ini, lalu ada yang kau ambil, demi Allah kau saya ceraikan." Mengetahui ketegasan suaminya, perempuan itu kaget dengan kata-kata belahan hatinya. Dia melihat keseriusan suaminya sehingga tak berani.
Akhirnya disimpanlah rapat-rapat peti emas itu. Akibatnya, saat berbuka puasa mereka makan seadanya berupa air putih dan roti kering yang keras. Esok harinya, selepas sholat subuh di Masjidil Haram, kota Makkah, orang tua tersebut keluar kemudian berada di sekitarnya. Ternyata ada orang Khurasan yang datang lalu naik di atas batu. Pria Khurasan itu berteriak, "Wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang umrah, wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukan tolong kembalikan pada saya. Dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat, dan seterusnya." Pria tua itu mendengar, kemudian menghampiri lelaki Khurasan sambil berkata, "Wahai orang Khurasan, kalau ada orang yang temukan berapa kau kasih dia?" Mengetahui pertanyaan itu ia menjawab, "Berapa kira-kira dia minta?" Bapak tua miskin itu menjawab, "Minimal kau kasih dia setengahnya." Lelaki Khurasan menolak, "Tidak bisa." Pria tua itu pantang menyerah sambil menawar, "Kalau begitu kasihlah berapa yang kau mau, mungkin 1/10-nya 10%. Orang Khurasan menjawab di luar dugaan, "Tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah." Tak begitu lama bapak tua pulang ke rumah. Lantas memberitahukan pada istri, "Wahai istriku, aku sudah temukan pemilik emas ini." Dengan penuh semangat, istri berkata, "Syukurlah kalau begitu, bagaimana kemajuannya?" Suami menjawab, "Namun saya meminta dia untuk membayar sesuatu." Kemudian dia bertanya, "Berapa yang saya inginkan?" Saya katakan setengahnya, tetapi dia menolak. Saya mencoba dengan 1/4-nya, namun tetap ditolak. Bahkan ketika saya tekankan hanya 1/10-nya saja, dia juga menolak. Yang dia mau hanya mendoakan saja. Seakan tak terima, istrinya berujar, "Coba kau kembali ke dia. Siapa tahu dia masih mau negosiasi." Sependapat dengan istrinya, lelaki tua berkata, "Baiklah." Dia kembali ke tempat pria Khurasan dan bertemu lagi. Orang Khurasan itu masih sama dengan hari sebelumnya, yakni menaiki batu di sekitar Masjidil Haram sambil berteriak mengumumkan kehilangan harta. Orang tua itu berkata padanya, "Wahai orang Khurasan, saya sudah bilang pada kau kemarin, berilah upah. Mungkin kalau kau tawarkan upah orangnya mau mengembalikan." Pria Khurasan bertanya, "Berapa paman saya kasih?" Pria tua itu berkata, "Saya bilang seperti kemarin, 1/10." Orang Khurasan mengatakan, "Tidak, saya tidak mau." Pria tua itu akhirnya berkata, "Kalau begitu berikan dia satu saja keping dinar itu, yang dia bisa pakai setengahnya untuk disedekahkan, untuk memberi makan orang-orang susah di sekitar Masjidil Haram, setengahnya lagi buat kebutuhan keluarganya." Orang Khurasan itu terdiam lalu memutuskan, "Tidak, demi Allah, pokoknya dia kembalikan utuh dengan balasan pahala di sisi Allah atau tidak usah. Kalau dia meminta bayaran saya tidak mau." Pria tua itu kembali lagi ke rumah memberitahu istrinya, "Orang ini betul-betul tak mau. 1 keping dinar pun dia tak mau kasih." Tak terduga istrinya berkata, "Saya sudah berazam, bertekad untuk mengembalikan. Semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita." Lalu di hari berikutnya, orang tua itu kembali lagi ke Masjidil Haram, bertemu lagi dengan pemilik emas. Ia berkata, "Wahai orang Khurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu. Ikutlah denganku." Pria Khurasan berkata, "Baiklah, saya akan ikut." Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini mengikuti mereka ke rumah bapak tua. Setiba di rumah itu, beliau melihat ada pemandangan mengenaskan. Beliau melihat rumah yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Atapnya hanya terbuat dari kain-kain sobek. Lalu At-Tabari minta izin untuk ikut serta masuk ke dalam rumah. Beliau berkata, "Maaf paman, bisa tidak saya ikut masuk karena sedari awal saya mengikuti kisah ini." Pria tua itu mengizinkan, "Masuklah." Waktu masuk, At-Tabari menceritakan bahwa rumah itu tidak ada sama sekali karpet. Tidak ada apa-apa, kosong melompong. Hanya ada semacam sekat dan seakan-akan di belakang sekat itu ada perempuan-perempuan tua yang kelihatan dari penampilan itu susah. Bajunya pas-pasan. Tak lama setelah itu bapak tua menuju satu arah di rumahnya. Digalilah tanah lantas dikeluarkan kotak emas yang disimpannya. Pria tua itu berkata, "Sayalah penemu hartamu itu, ini, dan saya sempat minta kepadamu untuk memberikan kepadaku sebagian.
Sebagaimana kau lihat keadaan keluarga saya susah seperti ini. Saya di sini 9 orang di rumah sempit ini. Saya laki-laki sendiri di sini. Mereka semua miskin. Lelaki Khurasan itu membuka petinya dan menghitung isinya, ternyata masih utuh. Dia mengatakan hal yang mengagetkan. Tidak, saya tidak akan memberikan apa-apa. Saya cuma doakan kamu kebaikan. Lalu ia mengangkat peti sembari keluar rumah tanpa merasa ada beban salah. Waktu pria Khurasan itu keluar, semua perempuan-perempuan di dalam rumah seperti orang yang sedang menggigit jari. Terkaget ada orang yang menerima kembali harta yang hilang, tidak memberi imbalan sedikit pun pada penemunya. Bapak tua yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini pasrah sambil berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini musibah. Imam Thabari hanya bisa menundukkan kepala. Tidak tahu harus bilang apa, serba salah. Sebab saat itu beliau masih muda, belum punya apa-apa. Kalaupun mau membantu, akan membantu apa? Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu, lalu pemilik rumah membuka. Ternyata orang Khurasan itu kembali. Kata bapak tua itu, "Ada apa wahai orang Khurasan?" Lantas dijawab, "Bisa saya masuk?" Orang tua itu mempersilakan. "Baik, silakan masuk." Orang Khurasan itu langsung menjelaskan, "Begini ceritanya, saya punya seorang ayah yang meninggalkan 3 peti emas seperti ini, masing-masing 1000 dinar. Saat ayah mau meninggal berwasiat, 1 peti dinar emas kamu bagikan sebagai warisan. 1 kotak dinar emas kamu gunakan pergi haji. Dan 1 kotak dinar emas lagi kau berikan pada orang yang sangat miskin dan susah. Saya ingin supaya hidupnya jadi lebih baik." Orang Khurasan itu melanjutkan penjelasannya. "Itulah sebabnya wahai paman, saya tidak memberikan 1 keping dinar pun, karena ini amanah orang tua saya. Saya sebenarnya mau menguji dan melihat Anda betul-betul susah atau tidak. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya sudah melihat tempat Anda dan saya keluar. Anda pun tidak marah dan tidak apa-apa. Maka Anda pun saya nilai orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua, sedekah atas nama ayahku." Kemudian orang Khurasan itu menaruh kotak emasnya, langsung begitu saja dia lari pergi. Orang tua dan Imam Thabari ingin mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih, tapi ternyata sudah hilang dari jangkauan mata. Dia sudah menghilang. Lalu orang tua itu memanggil Thabari untuk masuk ke dalam rumah. Mereka berdua duduk di dalam rumah. Lantas pria tua itu memanggil 8 perempuan penghuni rumah lainnya. Pria itu membagikan uang itu secara rata pada mereka semua, termasuk Imam Thabari. Berhubung jumlah mereka semua ada 10 orang, maka masing-masing dapat 100 dinar emas. Setelah selesai membagi-bagikan kepingan emas, pria tua itu berujar, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik? Setelah kita bersabar sedikit, Allah menjadikan semuanya milik kita, daripada kemarin kamu ambil 1 dinar tapi haram." Bapak tua itu menghampiri Imam Thabari sambil bertutur, "Demi Allah, baju ini yang saya pakai. Hanya baju ini yang utuh di rumah kami. Sebagaimana yang kau lihat baju-baju yang semuanya dipakai keluargaku. Tidak ada yang layak dipakai sholat. Jadi waktu sholat tiba, saya sholat dulu. Kemudian saya sembunyi di satu tempat. Baju ini saya buka dipakai istri saya, dipakai sholat. Setelah itu dibuka dipakai sholat oleh mertua saya, dibuka dipakai sholat oleh saudari saya, oleh anak saya, hanya 1 baju." Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Imam Ats-Tabari pergi. Harta 100 dinar yang beliau terima itu, menurut beliau itu adalah harta yang paling berkah dalam hidupnya. Beliau menceritakan lagi, setelah beberapa tahun berlalu maka kembalilah ke Makkah, mendatangi rumah bapak tua itu sesuai dengan alamat yang dulu saat beliau datangi. Ternyata rumah itu tidak ada. Beliau mencari tahu, ternyata orang sepuh tersebut sudah meninggal. Beliau mendapati 4 anak dari bapak tua itu menikah dengan tokoh-tokoh Makkah yang kaya dan berpengaruh, dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu semuanya. Sahabat Hikmah Sejarah, jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan memberikan like, subscribe, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.